Sudah kita sampaikan dari awal bahwa seller masih mencoba menekan yang sangat kuat. Tadi buyer mencoba naik, mencoba tadi melawan tapi terhenti, dan sekarang ditekan oleh seller. Maka kemungkinan besarnya tetap akan bergerak ke bawah, sehingga kalau misalnya sudah yakin dengan pergerakannya, kita bisa masuk posisi sell di saat ini. Sell langsung eksekusi di sini. Kemudian di atas kita taruh untuk buy stopnya. Buy stopnya 250 ya. Nah, turunkan sedikit. Oke, di atas ini boleh pakai buy stop. Jadi buy stopnya kira-kira di sini. Kalau tadi pakai sell eksekusi langsung, maka di atas buy stopnya 2 kalinya, lotnya 2 kali. Buy stop dengan lot 2 kalinya. Ini kalau kita simulasinya sudah masuk dengan eksekusi langsung. Nah, tetapi ketika kita tidak mengambil eksekusi, kita mengambil posisi sama-sama dengan pending order, maka kita bisa gunakan buy stop dan sell stop dengan posisi yang berbeda. Ya, tetap kita lihat pergerakannya lebih cenderung ke bawah, kita atur sampai sekitar 250 di bawah untuk mengambil posisi sell stopnya di sana. Di 1786,03 kalau kita mengambil dua-duanya, artinya memanfaatkan buy stop dan sell stop atau pending order. Di atas baru kita ambil peluang buy stop di sini. Buy stop dengan di area 1792.37. Kalau kita pending, maka kita gunakan lot yang sama. Kalau kita pending, kita gunakan lot yang sama. Tapi kalau tadi sudah eksekusi, ya tadi kita menggunakan sell langsung, maka di atas dikasih buy stop ya dengan lot 2 kalinya. 2 kali dari sell yang pertama sudah masuk ini. Nah, tinggal pilih kira-kira kita cocok yang mana. Maka ketika teman-teman masih belajar, belajarlah juga yang seperti ini. Jadi kita ambil posisi sell, kemudian di atas diantisipasi dengan buy stop. Nanti ada kalanya kita bisa dapat lebih awal. Artinya bisa close lebih awal daripada yang lain yang menggunakan pending order. Yang menggunakan pending order karena jaraknya juga masih belum tersentuh, ya tentu masih menunggu. Kemudian kita coba ukur jarak di antara duanya. Oke, sekitar 600 sekian. Sehingga jarak ini masih cukup aman kalau nanti seandainya dua-duanya kena, masih tetap aman, masih dalam jangkauan, dengan catatan ketahanan di atas 5.000 ya. Ketahanan kita masih di atas 5.000 pip. Kalau kita ketahanan 1.000 2.000 ya enggak bisa, nanti sangat berbahaya. Oke, kurang 2 menit. Yang belum masuk silahkan mencoba untuk membuktikan. Yang belum masuk silakan membuktikan, sekaligus nanti kita amati apakah nanti breakout ke bawah atau sebaliknya. Oke, 300-an ke atas di bawah. Sebenarnya kalau misalkan masih belum masuk, kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan ya. Kita turunkan, kita naikkan ya, karena masih pergerakan masih di tengah-tengah dan jaraknya juga sudah lumayan jauh dari pergerakan yang ada kecil-kecil ini, biasanya agak lambat nanti. Nah, yang paling cepat di euro, nanti yang cepat paling di euro. Nanti di euro akan bergerak sangat cepat, ya paling cepat di euro gerakannya. Di emas ini ada pertahanannya agak kuat sehingga biasanya agak lebih pelan ya. Ya, tetapi ringnya yang besar kalau di emas. Oke, kurang 1 menit kita fokus di angka. Oke, sambil kita lihat dari tekanannya yang punya buy stop yang sudah tersentuh ya, sementara jangan panik dulu. Kita bisa naikkan ya pending ordernya dari angka 1786, kita bisa naikkan di
17.87 ya. Kita naikkan dulu pending ordernya 17.87,87. Kalau yang sudah profit ya bisa diamankan. Kalau yang masih belum ya kita tunggu dulu. Ya. Tadi yang pakai pending sell bisa dinaikkan, yang sudah profit diamankan dulu. Ya mungkin kalau diancuk cuma 200 dapat ini ya. Sudah 350-an. Berarti Pak Wi ini kemungkinan besar tuh naik dia ya, bukan turun Pak ya? Gimana ini? Saya tak coba lihat di pergerakan di beritanya. Ini mengarah kemana dulu? Beritanya mengarah ke masih jalan dulu ya, kita lihat dulu. Masih berputar, kita lihat yang dominan kemana. Average hournya menguat, ada yang menguat, ada yang melemah. Yang paling banyak dua-duanya ada potensi, sehingga dua-duanya ada potensi, sementara kita manfaatkan yang ada. Jadi buy-nya tadi kalau sudah tersentuh selesai, sekarang ganti sell stop-nya biar dulu ya, karena berpeluang dua-duanya. Dua-duanya berpeluang, dan ini kalau kita melihat teknikal juga berada di tengah, sehingga cukup rawan, masih berpotensi dua-duanya. Sebelum melewati levelnya, sebelum melewati ringnya di sini, maka dia masih akan bergerak naik turun. Yang punya buy, yang tadi mungkin sudah dapat, yang sell-nya boleh dihapus, boleh dibiarkan. Kalau kita masih yakin, ya kita biarkan dulu sell-nya. Nanti ketika sell-nya tersentuh, maka buy stop-nya ditambahkan lagi ya. Buy stop-nya ditambahkan lagi. Ya, nanti kalau sell-nya tersentuh, buy stop-nya ditambahkan lagi dengan lot 2 kalinya. Yang buy yang awal kan sudah selesai. Ya, buy awal sudah selesai. Sekarang tinggal yang sell-nya masih ditaruh di situ yang sudah tak edit tadi. Ya kita sementara kita tunggu dulu sampai benar-benar dia melewati nanti. Kalau misalnya belum tersentuh, kita bisa turunkan sedikit di bawahnya. Karena ini berada di level pentingnya, berada di sumbunya, kita bisa turunkan sedikit. Nah, sehingga di 87,37. Kita selalu harus menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau mulai dari tekanannya, perhatikan tekanan yang ada. Kalau melihat dari tekanan yang ada di menit-menit ke-30 ini, artinya di menit-menit dari bukaan ini 30 menitan masih bergerak kuatnya ke atas. Justru kalau dia sudah mau mencoba turun dan mendekati titik bukaan kemudian ditolak, maka bisa menjadi lebih kuat naiknya. Bisa menjadi lebih kuat naiknya. Nanti kita tunggu selesainya ini. Apakah nanti breakout apa enggak? Kalau enggak breakout berarti balik ke bawah lagi. Kita kembali ke teknikal nanti. Karena ini berada di area konsolidasi. Berada di tengah ini kecil sekali sebenarnya. Masih berpeluang dua-duanya. Bagi yang tadi dengan sell yang sudah kemudian buy stop, seandainya tadi dilakukan seperti ini, tetap saja kita masih bisa terselamatkan ya. Ini naik misalkan 712. 712 kalau lot 1 berarti $712. Yang ini 2 kalinya. Ini ada 490-an, 2 kalinya ada 900-an, tetap untung saja. Jadi peluang yang kita ambil tadi dari posisi yang awal dengan cara sell eksekusi langsung, dengan buy stop 2 kalinya di sini, dengan satunya lagi dengan pending order, dua-duanya ada potensi yang kita bisa untung di sana. Nah, inilah pentingnya kita membaca pergerakan di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis. Kalau kita masuk di 30 menit, 15 menit masih jauh. Sehingga pergerakannya kalau tidak nge-flash panjang, kita akan terjebak di antara dua-duanya itu. Tapi kalau menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, itu artinya harga stabil di sana, runningnya di mana itu kita bisa menentukan di atas dan bawahnya yang berdekatan dengan runningnya. Sehingga ketika bergerak mendekati level, mendekati harga itu. Ya, sehingga tidak terlalu jauh dari pergerakannya. Kalau tidak terlalu jauh dari pergerakannya, kalau kita entry kan juga potensi profit lebih besar.
Kalaupun nanti kita rugi juga tidak terlalu berbahaya karena masih dekat-dekat dengan runningnya. Ya, jangan terkecoh dengan posisi seperti ini karena ini masih berlaku, ini masih tadi seperti yang kita sampaikan berlaku dua-duanya, ada naik ada turun dan persis berada di area konsolidasi di tengah, maka berlaku dua-duanya sampai benar-benar ada yang dominan. Nah, ini yang sell stopnya yang sudah kena silakan diangkut dulu. Belajar kita memanfaatkan peluang dengan cepat. Begitu tercapai, ini kan sudah 200 lebih ya, sudah keluarkan dulu. Nanti setelah ada peluang lagi, masuk lagi urusan belakang. Yang penting mana dia bergerak, ambil peluangnya, profit, selesai. Dalam kondisi tebel di bawah, ini pun kita bisa manfaatkan tadi sebenarnya. Ya, ketika ada volatilitas yang tinggi, nah di bawah tebel kita masuk posisi buy di sini. Begitu koreksi di atas, ada sumbu yang terbentuk, hajar lagi dengan posisi sell lagi di sini. Tapi ini harus banyak terlatih, harus banyak belajar karena tidak terlatih nanti kesapu. Begitu kita masuk katanya kalau di bawah ngambil posisi buy, ternyata malah turun lagi. Nah ini kan kalau kita ngambil buy kan sudah dapat lagi. Sampai di atas kembali hajar sell lagi dapat lagi. Sehingga di area ini kecil aja sudah kita bisa dapatkan. Ya paling tidak kalau kita seratusan gampang sekali. 100 pip itu gampang. Ini kita manfaatkan dari volatilitas ya. Kalau kita menunggu dari breakout-nya ya kita harus bersabar menunggu candle ini terhenti, selesai ganti candle. Kalau terhenti seperti ini bagaimana? Tetap akan turun lagi. Kalaupun sudah terbentuk seperti ini, ya kita fokus ke sell lagi. Kita masuk di candle berikutnya, ambil posisi sell kembali. Kalau sudah terbentuk breakout-nya. Tapi kalau masih belum selesai, ya walaupun sekarang breakout, masih ada waktu, ini masih berpeluang kembali naik. Ya sehingga kita harus benar-benar jeli melihat peluang yang ada. Ini kalau kita menggunakan trading hariannya begini. Kalau kita jangka panjang, kita enggak sibuk dengan pergerakan seperti ini. Cuma kalau trading harian, enaknya satu hari bisa kontrol, satu hari bisa kita bisa mau berapa, kita bisa kendalikan. Dan satu hari saat itu kita profit ya langsung bisa kita hitung, bisa kita ya buat kebutuhan kita ya. Kalau kita yang swing yang jangka panjang, 1 minggu belum tentu dapat keuntungan nanti. Oke, sambil monitor ya, ini nanti teman-teman bisa kembali melihat kondisi pasar. Saya juga sambil istirahat nanti akan coba monitor karena ini kondisi juga mulai drop ya. Mohon maaf sekali, kita banyak kerjaan satu hari tadi sehingga membuat tenaga kita menjadi makin melemah. Sekali lagi mohon maaf dan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau ada waktu nanti untuk monitor kita akan monitor. Kalau ada nanti peluang-peluang yang penting mungkin kita sempatkan untuk monitor di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan profit semuanya. Mudah-mudahan masih berlanjut profitnya. Sampai jumpa, sampai berakhir pekan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.